Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Putra dengan NIM 10120100063. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dari PKN. Nomor 1. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Berikan pendapat saudara bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini dan berikan evaluasi apa kekurangan dan dampak kelebihan pelaksanaan demokrasi saat ini. Menurut saya pelaksanaan demokrasi di Indonesia sendiri itu sudah cukup baik, walaupun masih belum sempurna, yaitu masih banyak kekurangan-kekurangan seperti masih adanya kasus korupsi. Terus para pejabat itu bukan untuk ingin memajukan masyarakat, tapi malah ingin menjadi pejabat itu karena keuntungan pribadinya sendiri. Terus dari aspek hukumnya juga kadang pilih kasih gitu, jadi lebih condong ke rakyat kecil. Dan untuk kelebihannya sendiri juga banyak teman-teman. Jadi kelebihannya adalah di pelaksanaan demokrasi ini seperti pemilihan presiden itu semakin jujur ya teman-teman. Jadi kita itu sendiri kayak apa, kayak ini kita memilihku ya, ya kita pilih sendiri tanpa ada kayak paksaan dari orang lain gitu teman-teman. dan untuk dan untuk seperti mengutarakan pendapat atau argumen di saat ini diri sendiri itu juga sudah cukup baik teman-teman. Beda dengan yang dulu itu seperti orde lama itu. Nah, orde baru itu seperti itu kayak seperti berpendapat aja itu hampir tak boleh teman-teman. Kalau misalnya melanggar itu bisa-bisa nanti bisa-bisa hilang gitu tiba-tiba teman-teman. Menurut saya seperti itu. Dan untuk nomor 2, letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia, jumlah penduduk yang besar, masyarakat yang kebinekaan dan membawa dampak bagi masyarakat Indonesia. Jelaskan dampak tersebut bila dikaitkan dengan geostrategi teman-teman. Jadi menurut saya ada dua dampak ya teman-teman. Ada yang dampak positifnya dan ada juga dampak negatif. Jadi dampak positifnya dengan letak geografis Indonesia seperti ini, jadi Indonesia itu termasuk jalur perdagangan dunia teman-teman. Jadi Indonesia juga bisa mendapatkan pendapatan dari kayak barang kayak lewat gitu teman-teman. Jadi misalnya ingin kayak apa, misalnya Rusia ingin mengirim ke Australia teman-teman, dan itu pasti kayak melewati Indonesia dulu teman-teman. Jadi Indonesia juga mendapatkan pendapatan dari sana juga teman-teman. Dan untuk negatifnya teman-teman, jadi Indonesia ini sangat apa, kayak sangat sangat apa, takutnya itu dari aksi negatifnya itu kayak budayanya teman-teman. Jadi dengan adanya kayak kayak apa, dekat dengan apa, negara-negara luar, jadi takutnya itu kebudayaannya nanti ada kebudayaan baru yang tentunya itu bukan budaya Indonesia teman-teman. Jadi kayak bertolak belakang lah teman-teman dari budaya Indonesia yang asli. Budaya Indonesia yang asli itu seperti kayak kayak baik, jujur, ramah dan lain sebagainya, dan ada kebudayaan baru yang sangat 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 bertolak belakang oleh kebudayaan seperti itu. Menurut saya yang untuk jawaban nomor 2 seperti itu teman-teman. Dan untuk 3, dalam masa pandemi seperti sekarang ini diperlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam menghadapinya. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat demi mencegah penyebaran COVID-19. Menurut saya sendiri, contohnya itu seperti ya teman-teman. Konsep ketahanan nasional itu bukan hanya seperti militer ya teman-teman. Jadi lebih ke ketahanan nasional, lebih ke kayak kita itu juga kayak menjaga kesehatan kita kalau ada pandemi seperti sekarang. Nah, caranya itu kita sama apa, kayak pemerintah dan masyarakat itu harus sama-sama kayak tahu teman-teman bahwa COVID-19 ini juga berbahaya. Jadi kalau kita sama-sama tahu bahwa COVID ini berbahaya, jadi kita harus kayak sama-sama kayak menaati itu teman-teman. Misalnya pemerintah membuat larangan ada kerumunan, kita juga harus menaati seperti itu teman-teman. Walaupun juga misalnya apa, kayak kita yang punya usaha itu keberatan, tapi kita juga harus mengikuti pemerintah teman-teman. Kan soalnya apa,
lawannya yang sesungguhnya itu kan COVID-19 teman-teman. Jadi kalau kita sama-sama tahu kalau COVID-19 bahaya, jadi kita itu harus kayak lebih apa, menaati peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah pada saat COVID-19 ini teman-teman, seperti memakai masker, terus rajin cuci tangan dan lain sebagainya teman-teman. Jangan sampai kita itu kayak alah ya nggak usah ngikutin pemerintah, ya udah itu gitu, seperti biasa aja nggak pakai masker dan lain sebagainya. Nanti kalau kita seperti itu, nanti takutnya COVID-19 ini tambah menyebar teman-teman, apalagi sekarang kan ada Omikron ya. Dan itu Omikron itu masih apa, udah ada kasusnya di Indonesia. Nah takutnya Omikron ini juga sangat apa, menyebar seluruh Indonesia teman. Jadi menurut saya contohnya itu lebih ke pemerintah sama masyarakat itu harus sama-sama tahu pemahaman bahwa COVID ini berbahaya, dan harus sama-sama kayak saling bekerja sama teman-teman. Jadi seperti kayak memakai masker, vaksin dan lain sebagainya. Itu menurut saya seperti itu. Dan untuk nomor 4, jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia rentan terhadap gesekan antara kelompok dan golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika ini dapat menjadi solusi dan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi menurut saya makna pluralisme dan multikulturalisme itu, pluralisme itu lebih ke kayak apa? Seperti kita itu menerima perbedaan gitu teman-teman. Negara kita kan campur apa, semua suku ada, terus semua dari ras juga ada. Jadi kita itu lebih ke menerima perbedaan itu teman-teman. Dan multikulturalisme itu perbedaan budayanya yang sangat banyak teman-teman. Menurut saya seperti itu untuk penjelasannya. Dan untuk kayak Indonesia rentan terjadi gesekan antar kelompok dan golongan, bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjalin solusi dan menyelesaikan masalah tersebut. Benar nih teman-teman, walaupun Indonesia ini pluralisme, ada apa, memiliki kehidupan pluralisme dan multikulturalisme, tapi ada beberapa kayak itu rentan teman-teman, seperti masih banyaknya kelompok-kelompok radikal itu masih banyak di Indonesia sendiri teman-teman. Jadi kayak apa, tidak menerima keberagaman, terus tidak menerima kayak agama dari kelompok lain dan lain sebagainya. Dan caranya itu apa, bagi orang-orang seperti itu lebih ke pemahaman Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika teman-teman. Jadi pemahamannya itu seperti ini, bahwa di negara ini itu bukan hanya dari satu golongan saja. Walaupun apa, jadi dari negara ini itu banyak golongan teman-teman. Jadi bukan hanya misalnya agama Islam saja yang mendirikan negara ini, tapi ada agama-agama yang ikut membantu seperti Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Dan untuk ras-rasnya juga seperti itu teman-teman. Bukan hanya ras-ras satu aja. Di Indonesia itu sudah banyak sekali teman-teman ras-rasnya. Jadi menurut saya itu lebih ke pemahaman bahwa negara ini itu mungkin udah kayak berbeda-beda, dan kita harus memahami perbedaan itu teman-teman. Menurut saya penyelesaian seperti itu teman-teman. Jadi untuk lebih ke kayak pemahaman kepada diri sendiri bahwa kita harus menerima perbedaan tersebut, bahwa negara ini itu sangat berbeda teman-teman, dari segi suku, ras, budaya itu sangat berbeda-beda teman-teman. Menurut saya seperti itu. Dan untuk selanjutnya nomor 5, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi dan kehidupan masyarakat, dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Menurut saya kenapa korupsi disebut extraordinary crime? Karena korupsi itu tidak hanya kayak merugikan negara itu aja teman-teman, tapi merugikan segala aspek dalam negara tersebut teman-teman. Misalnya dari aspek pembangunannya terganggu. Jadi misalnya rencana ada pembangunan jalan untuk daerah yang terganggu, terus untuk bantuan rakyat yang kurang mampu terganggu dan lain sebagainya teman. Jadi bukan hanya satu aspek aja yang terganggu, tapi semua aspek terganggu teman-teman. Makanya disebut jadi kejahatan luar biasa teman-teman. Dan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi adanya perilaku korupsi teman-teman,
kehidupan masyarakat saat ini tuh apa ya teman-teman, jadi kayak kurang kurang baik ya teman-teman. Seperti contohnya yang COVID kemarin, dan ada kasus korupsi bansos teman-teman. Bansos itu kan untuk bantuan, itu dari pemerintah untuk bantuan rakyat yang kecil teman-teman, dan adanya korupsi tersebut itu mengganggu sekali kehidupan masyarakat rakyat kecil teman-teman. Jadi misalnya ada bansos ini buat memenuhi kebutuhan hidupnya, dia jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kembali teman-teman, seperti keperluan makan, minum dan lain sebagainya teman-teman. Jadi korupsi ini berdampak buruk sekali teman-teman bagi negara maupun masyarakat yang ada di negara ini teman-teman. Dan jelaskan peran mahasiswa dan mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Menurut saya peran mahasiswa ini dengan cara-cara seperti ini teman-teman. Misalnya kalau pemerintah itu bikin peraturan dan undang-undang itu teman-teman. Kalau undang-undang itu dirasa kayak seperti melemahkan seperti KPK atau institusi yang kayak mencari koruptor itu teman-teman. Nah, kita itu harus kayak bersuara gitu teman-teman. Kita harus seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita bersuara kan otomatis tahu pemerintah itu bahwa mungkin undang-undangnya itu kurang kurang tepat ya, karena bisa melemahkan institusi tersebut teman-teman. Jadi itu lebih ke sana teman-teman, seperti demo dan lain sebagainya. Tapi juga demo itu juga ada caranya teman-teman. Jangan sampai demo yang sampai bakar-bakaran dan lain sebagainya. Lebih baik kita cuma berkumpul terus menyatakan aspirasi kita teman-teman, gitu teman-teman. Dan kalau contoh kecilnya itu para mahasiswa dan mendukung gerakan anti korupsi itu ya seperti kita sendiri pas kuliah atau yang lain sebagainya, itu lebih ke kayak jangan kalau kita di masyarakat itu kalau ada kayak pemilu daerah dan lain sebagainya kan juga ada suapan uang gitu teman-teman. Jadi harus memilih pemilihan ini nanti kasih uang. Nah, kita itu sebagai yang tahu ya, yang mahasiswa tahu kalau itu salah. Nah, kita tuh jangan sampai ikut-ikutan seperti itu teman-teman, seperti kayak menerima uangnya dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu aja teman-teman. Terima kasih, menurut saya jawabannya seperti itu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.